akad gade itu didesain pada amanah atau dapat dipercaya. Maksudnya gimana? Gini, kan kita kan, saya gadaikan HP saya kepadamu atas hutang 1 juta. Berarti menjaminkan HP itu kita percaya gak? Ke si Jair yang kita ke si Muratahin kita percaya gak? Percayalah. Wong kita mau menggadaikan HP kita kepadanya, berarti dia dapat dipercaya. Amanah. Wahina idin, oleh karena waduhu alal amanah, maka si Muratahin tidak harus bertanggung jawab apabila barangnya ada kerusakan illa bita'di, kecuali dengan adanya kecerobohan. Contoh gini, contohnya gini, saya menggadaikan HP ke si Sapir atas hutang 1 juta. Oke, si HP-nya disimpan di si Sapir karena sebagai jaminan saya tidak punya hak atau tidak bisa menggunakan HP tersebut sekarang selama hutang belum dilunasi. Nah, ketika semisal HP tersebut hilang, maka Sapir tidak ada kewajiban untuk mengganti, kecuali kalau hilangnya karena ada kecerobohan. Gimana contohnya? Contohnya gini, Sapir semisal bawa HP saya itu, bawa makan semisal di pinggir jalan atau makan bakso. Nah, kemudian dia simpan HP-nya ketinggalan. Kemudian pas dilihat lagi udah gak ada HP-nya. Berarti kan itu ada kecerobohan nggak? Ada kecerobohan. Ya. Ketika ada kecerobohan, maka nanti si Sapir wajib mengganti HP yang dia hilangin itu. Gitu. Tapi kalau semisal hilangnya itu bukan karena kecerobohan, semisal tiba-tiba ada maling ke rumahnya. Ya. Tiba-tiba ada maling, HP-nya hilang sama maling, padahal HP-nya udah disimpan di tempat yang semestinya. Nah, ketika seperti demikian, maka Sapir tidak ada kewajiban untuk mengganti. Gitu. Kata saya semisal, Sapir nih saya udah lunasi nih 1 juta. Siniin HP saya. Wah, udah gak ada HP-nya juga, hilang. Kok hilang? Ya kemarin ada maling ke rumah saya. Ini buktinya dari CCTV, maling ini mengambil di dalam lemari. Nah, ketika ada bukti, ada saksi, ya udah. Saya gak ada hak untuk menuntut kepada Sapir mengganti barang tersebut karena bukan karena kecerobohan. Tapi kalau semisal karena ada kecerobohan, Sapir wajib menggantinya. Itu ya. Ya banyak contohnya, jangan HP aja, contoh seperti motor lah. Kamu gade motor, ya. Orang lain menggadaikan motor kepada kamu, kemudian kamu pakai tuh, diparkirin di pinggir jalan. Kemudian hilang, ada yang nyuri. Itu karena kecerobohan. Kalau diparkirkan di pinggir jalan berarti ada kecerobohan. Tapi kalau semisal hilangnya itu di rumah, kemudian ada maling, enggak, kalau itu enggak ceroboh. Paham ya? Jadi ulangi, gade itu didesain untuk amanah. Maka ketika semisal ada sesuatu yang terjadi pada barangnya, si Muratahin tidak wajib mengganti kecuali karena ada keteledoran. Illa bita'adi bihi. Wala tasqutu bitalafihi, maka tidak gugur dengan rusaknya barang yang digadaikan, sayun minadaini, sedikit pun dari hutang itu. Tidak gugur bitalafihi. Ya semisal gini, semisal si HP-nya itu rusak, atau contohnya rusak lah. Jangan hilang, contohnya rusak. HP yang saya gadaikan ke si Sapir, di tangan Sapir rusak. Harus diservis. Biaya servisnya 500.000. Kewajiban Sapir berarti menservis HP tersebut 500.000. Nah, ketika sudah terjadi seperti demikian, maka hutang saya tetap 1 juta. Tidak berkurang. Tidak semisal, kan saya udah servis 500.000 pakai duit saya, berarti hutangnya tinggal 500.000. Dan gitu. Tetap hutangnya, tetap 1 juta. Gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya antara kerusakan barang yang digadaikan dengan hutang. Tidak ada kaitannya. Tidak berkurang sedikit pun. Sayun minadain. Walawidda'a. Nah, kemudian ada kasus nih. Kasusnya gini. Walawidda'a, ketika si Muratahin mendakwa talapahu. Jadi mengaku bahwa barangnya rusak. Barang gadaiannya itu rusak. Walam yazkur sababan, tapi tidak menjelaskan sabab kerusakannya. Sabab litalafi, sabab kerusakannya. Nah, maka kalau gitu domina biyaminihi, maka wajib domina sudiko. Sudiko ya? Sudiko biyaminihi, maka dapat dibenarkan dengan sumpahnya. Jadi gini berarti contohnya, Sapir, mana HP yang saya gadaikan nih, saya mau tebus. Kata Sapir, aduh mang,
HP-nya juga rusak. Kenapa rusak? Udah tahu? Lam yazkur sababan litalafihi. Tidak menjelaskan sebab atas kerusakannya. Pokoknya saya tiba-tiba HP Mamang itu tiba-tiba mati. Saya nggak tahu apa-apa, padahal nggak pernah saya pakai, katanya gitu. Tiba-tiba mati. Berarti kan nggak jelas tuh sebabnya. Maka Sapir bisa dibenarkan omongannya biyaminihi dengan sumpahnya. Pokoknya saya sumpah, saya tidak tahu apa-apa tentang kerusakan HP ini, tiba-tiba rusak. Maka Sapir dibenarkan. Ketika Sapir dibenarkan, maka dia tidak ada kewajiban untuk mengganti. Begitu. Terus, yang kedua, Pak Inzukiro sababan. Maka jika semisal dijelaskan sabab dohiron yang jelas, lam yukbal illa bibajinatin, itu juga sama, tidak bisa diterima kecuali dengan adanya saksi. Ya, berarti kasus yang kedua mah gini. Sapir, mana HP? Saya mau tebus nih, mau bayar hutang kamu. Aduh, saya Mamang HP-nya juga rusak. Kenapa rusaknya? Pokoknya rusaknya itu tiba-tiba HP-nya sedang saya simpen, tiba-tiba ada gempa. Gitulah. Tiba-tiba ada gempa. Otomatis itu ketindih sama barang yang gede. Jadi pecah layarnya. Ya, berarti itu menjelaskan sabab atas kerusakannya. Berarti Sapir gitu teledor gak maksudnya? Enggak kan? Maka omongan Sapir bisa dibenarkan ketika kalau ada saksi. Lam yukbal illa bibayinatin. Tidak bisa diterima kecuali kalau ada saksi. Kata saya, siapa saksinya? Nah, ini ada saksinya. Si Bobo. Dan dia bersama saya. Si Bobo, iya Mang benar, saya saksinya. Itu HP-nya rusaknya itu karena memang sebab gempa. Bukan karena kecerobohan si Sapir. Nah gitu. Paham nggak? Jadi kalau yang pertama tadi, tanpa menjelaskan sebab, itu omongannya dapat diterima dengan sumpah. Cukup dengan sumpah. Nggak harus pakai saksi. Kalau yang kedua, menjelaskan sebab, omongannya tidak dapat diterima kecuali harus ada saksi. Paham nggak? Paham? Gila? Paham nggak perbedaannya? Antara yang menjelaskan sebab dan juga yang tidak menjelaskan sebab. Jadi gini maksudnya, konsekuensinya ini kan konsekuensinya antara nanti Sapir wajib mengganti atau enggak, itu masalahnya. Soalnya kan saya sebagai orang yang punya HP tersebut nantinya kan akan menuntut ke Sapir. Pokoknya saya mah nggak mau tahu asalnya HP itu bagus, ada di saya harus bagus lagi. Kan gitu. Kalau dari si pemilik mah. Tapi nggak bisa seperti itu kalau dalam hukum. Yang penting benar si Sapir itu tanpa ada kecerobohan, tanpa ada keteledoran, maka dapat dibenarkan omongannya. Ketika dapat dibenarkan, maka berarti tidak ada kewajiban untuk mengganti. Saya harus bisa menerima HP-nya yang jadi jelek. Kenapa? Karena kembali lagi tadi, waduhu alal amanah. Ya, akad gadi itu didesain pada kepercayaan. Lam yangkun illa bibajinatin. Lam yukbal illa bibajinatin. Kemudian walawida al muratahinu rodal marhuni. Kemudian bagaimana kalau semisal si muratahin itu ngaku barangnya sudah dikembalikan ala rohin kasirohin? Maka itu juga sama, lam yukbal illa bibayinatin, tidak bisa diterima kecuali kalau ada saksi. Ya, udah dibayar nih hutangnya, transfer kalau saya. Sapir nih, saya mau bayar hutang 1 juta nih, res. Saya gak langsung diambil tuh si HP-nya. Setelah itu, beberapa bulan kemudian, saya nanya ke Sapir, Sapir HP siniin, saya mau ambil. Oh, kalau mau diambil gimana, kan kemarin udah saya kembalikan. Nggak tahu saya, kamu siapa ngembaliinnya? Pokoknya udah, gitu kan? Nah maka omongan si Sapir itu dapat diterima jika ada saksi. Oh itu mah pola lupa meren. Enggak, pokoknya saya mah nggak pernah nerima, gitu kan? Nah, itu jadi ada permasalahan. Jadi ketika ada bahasa walawida'a, pasti di situ ada percekcokan antara si rohin dan si muratahin. Si Sapir kekeh bahwa HP-na geus dibalikin, saya kekeh sarua. Saya bersikeras HP itu belum dikembalikan. Nah, nanti siapa yang dibenarkan? Nah, ketika ada kasus seperti demikian, nanti dibawa ke hakim. Oleh hakim nanti diputuskan, ditanya, Sapir, apakah benar kamu sudah mengembalikan HP-nya? Sudah, Pak Hakim. Ada saksinya? Ada. Siapa? Ini si Bowo. Benar, Bowo? Kamu tahu bahwa si Sapir sudah mengembalikan HP-nya? Ya. Bahkan saya yang mengantar langsung. Maka hakim memutuskan, oh berarti HP sudah dikembalikan. Ya, berarti salahnya di saya nantinya. Padahal saya belum menerima HP-nya, gak tahu kemana.
Nah gitu. Tujuan walawid da'a itu seperti itu. Ya. Tapi kalau semisal si Sapir tidak ada saksi, nanti yang dibenarkan saya. Omongan si Sapir tidak bisa diterima kalau tidak ada saksi. Benar Sapir kamu udah ngembaliin HP-nya? Benar. Kapan? Kemarin. Sama siapa? Sendiri? Ada saksi gak? Gak ada. Kalau gitu, maka Sapir wajib untuk mengganti HP-nya karena tidak ada saksi. Omongannya tidak diterima. Jadi dalam pengadilan itu saksi sangat penting. Makanya tuh, kalau kamu lihat kasus-kasus itu pasti ada namanya saksi mata, ada saksi kunci. Bahkan ada yang awalnya statusnya saksi nanti dinaikkan menjadi tersangka. Gitu. Itu ya. Terus wa idza qabada al muratahin, ketika si muratahin wa idza qabada al muratahin, ketika si muratahin sudah menerima ba'dol haqi, akan sebagian hak allazi ala rohin, yang ada di si rohin, lam yahruj ay lam yanfak syai'un minarohni. Dan ketika semisal si murtahin sudah menerima sebagian hak yang ada di si rohin, tidak berkurang sedikit apapun daripada akad gadeknya. Jadi akad gadeknya masih ada, ya, hatta yukdi jami'ahu, sehingga sudah membayar keseluruhannya, ay ala naon teh ay ala rohin. Itu tadi. Jadi berarti ini begini kasusnya. Kan tadi saya punya hutang 1 juta nih. HP tersebut bisa ditebus dengan catatan hutang saya dibayar 1 juta. Tapi kalau semisal hutangnya baru dibayar 500.000, maka tidak ada pengaruh apapun pada akad gadenya, masih terus berlaku. Ya. Jadi ketika saya baru bayar 500.000, saya nggak punya hak untuk mengambil HP tersebut. Sampai kapan? Ya sampai melunasinya. Kalau udah lunas, baru HP tersebut balik lagi ke saya. Itu adalah gade. Seperti itu gade. Ya, jadi kalau kamu menggadaikan sesuatu, gak boleh di tengah-tengah diambil. Gak boleh semisal baru setengah bayar hutangnya, udah diambil barangnya, gak boleh. Gitu. Ya, jadi kalau ada bahasa walawid da'a, berarti di situ ada percekcokan. Sering lah percekcokan seperti itu, sering kan kita juga. Dekatan gini aja lah contohnya. Biasanya gini, contoh dekatnya. Bowo, kata Sapir nih. Bowo, mana hutang kamu? Bayar ke saya. Yang 100.000. Kapan saya punya hutang ke kamu? Nah, mulai timbul percekcokan. Tuh ya cina kamu mah nggak kayak butuhnya, sekarang udah dilupain. Kan waktu kemarin itu kamu minjem ke saya 100.000. Kapan? Saya mah nggak tahu. Kemarin. Nah, cekcokan. Nanti siapa yang dibenarkan? Apakah yang bohong itu si Sapir atau yang nggak mau ngaku itu si Bowo? Dibawa ke pengadilan. Nah, nanti hakim memutuskan berdasarkan fakta. Kalau semisal ada saksi gak? Sapir gak ada, Bowo gak ada. Maka ketika gak ada saksi, kedua-duanya al aslu baro'atu dhimmah, hukum asal bebas tanggungan. Berarti hukum asal tidak ada hutang. Yang dibenarkan siapa? Yang dimenangkan si Bowo gak punya hutang. Nah, gitu. Tapi kalau semisal ada saksi, kata Sapir, ada saksinya saha si Pak Sal bener bahwa si Bowo minjam 100.000 ke Sapir. Iya bener saya saksinya. Yang dibenarkan berarti si Sapir. Bowo wajib membayar hutang 100.000. Itu gunanya muamalah itu gunanya gitu. Kita juga sering kan? Sering nggak gitu? Atau nanti dalam bab apa? Minjem biasa. Semisal kamu biasanya nih teksi Latifah teh, Kaila pinjam ini sikat untuk cuci ya. Sikat nah, ketika di WC semisal lagi nyuci, lagi nyikat baju, datang Dila. Itu punya siapa? Sikat. Punya Kaila, saya pinjam lah. Latifah pinjemin. Jadi oh ya ini. Padahal Latifah tidak punya hak untuk meminjamkan. Nanti ketika semisal si sikatnya itu hilang, yang wajib mengganti bukan Dila tapi Latifah. Gak bisa Latifah gini. Kata Kaila, Latifah mana? Sikat siniin. Gak ada. Tadi dipinjemin sama Dila terus hilang. Nah, Kaila gak bisa menuntut ke Dila, tapi menuntutnya ke siapa? Ke Latifah. Karena dia yang teledorenya. Teledorenya apa? Teledorenya berarti meminjamkan sesuatu milik orang lain. Gitu. Sering kan gitu. Sering lah. Biasanya kalau lagi sendal. Pinjam sendal atau pinjam sarung nggak? Pinjam peci. Pinjam peci, ya. Mana peci itu di si Anu? Itu di si Anu sampai hilang.
Ketika udah hilang kan nantinya saling lempar tanggung jawab. Bahasanya lempar batu sembunyi tangan. Gitu. Ya. Semisal Faisal minjem peci ke si Hafiz. Ketika dipakai sama si Faisal, tiba-tiba si Bowo minjem lagi kasih Faisal pinjem peci, ya. Tiba-tiba datang si Sabir gak pakai peci mau sholat. Bowo saya pinjam lah, saya mau disuruh tuh ke itu berangkat. Oh ya, acara. Ya, pinjam. Nah, setelah itu ternyata si songkok tersebut hilang di tempat acara. Maka dengerin, yang wajib mengganti itu si Faisal. Yang wajib mengganti ke si Hafiz. Gak bisa Faisal ngomong gini. Kata Hafiz, Faisal mana songkok saya? Tuh udah dipinjemin, udah dipinjam sama si Bowo. Kata Bowo udah dipinjam sama si Sapir. Sapir hilang. Maka yang tanggung jawab itu bukan si Sapir, tapi si Faisal. Kenapa? Karena si Faisal meminjamkan peci atau songkok milik orang lain karena dia tidak punya hak. Gitu. Ada pertanyaan? Amang, Apa? kan itu kan banyak tuh yang jalan-jalan penggadaian. Dia sebenarnya punya hutang, tapi kan hutangnya bukan sama yang toko gadainya itu gimana? Penggadaian. Iya. Ya sama itu penggadaian. Berarti penggadaian haram dong? Maksudnya kok haram? Kan hutangnya bukan sama yang toko gadainya, Sama siapa? sama orang lain. Misalkan dia punya hutang, terus habis itu dia datang ke toko gadai. Kan dia hutangnya bukan sama toko gadainya, yang punya toko gadai, tapi hutangnya sama si Latifah. Harusnya kan dia gadainya ke Latifah, tapi dia gadainya itu ke toko gadai. Gimana? Jadi dia menggadaikan HP. Contoh gini. Bila menggadaikan HP ke pegadaian, berarti HP-nya disimpan, kemudian dia dapat uang, Iya. gitu kan? Terus yang haramnya apa? Kan katanya harus punya hutang ke orang yang digadai. Akhirnya si Dila menggadaikan HP-nya ke pegadaian atau ke Latifah? Ke pegadaian? Ke pegadaian. Berarti muratahinnya siapa? Hah? Muratahin, toko gadai berarti kan? Toko gadai. Ya itu berarti kamu akan gadainya itu dengan pegadaian, bukan dengan Latifah. Berarti nggak apa-apa gadainya itu bukan nama orang yang kita utangin. Kan kamu jadi punya hutang ke toko gadai. Kamu datang nih, bawa HP ke pegadaian. Saya mau gadaikan HP ini 1 juta. Berarti kamu punya hutang ke siapa? Ke pegadaian kan? Bukan si Latifah. Bogo. Udah malu suka gitu. Adapun semisal ketika dapat uang 1 juta, kemudian dia punya hutang ke si Latifah, bayar ke si Latifah, udah beres dengan si Latifah urusannya. Berarti kamu urusan dengan pegadaian belum beres. Begitu, harusnya seperti itu. Gadai yang sesuai itu yang seperti itu. Ke toko gadai pegadaian. Kenapa? Karena di pegadaian itu si barangnya tidak digunakan. Murni dipakai untuk jaminan. Kalau gadainya ke orang kan biasanya langsung dipakai. Apalagi di motor itu. Sampai berbulan-bulan. Ya, sampai berbulan-bulan. Sampai rusak motornya bahkan. Ada lagi? Ada lagi Kak? Jadi kan saya juga harus fokus pada rohinnya siapa, muratahinnya siapa, marhunnya apa, ya itu kerangkanya. Kemarin kan udah dijelasin tuh syarat-syaratnya apa aja, rukun-rukunnya apa aja, tinggal disesuaikan. Jadi ketika ada kasus, yang pertama harus kita cari itu statusnya dulu. Rohinnya siapa, muratahinnya siapa, marhunnya apa. Jadi gak bingung, gak kayak tadi. Ya, gede ke toko gade, kok jadi harus bayar ke si Latifah. Latifahnya ada toko gade. Bisa kalau Latifah ya toko gade. Satu lagi terakhir. Mama ngeliat gak berita yang Viral. Uya sampai ke 4 bulan rumahnya dijarah, diambilin barang-barangnya. Pertanyaannya apakah boleh? Dia pertanyaannya apa? Hah? Pertanyaannya apa? Nah, pada komennya gini, dari rakyat untuk rakyat. Emang kan itu dibelinya di bawah rakyat, kan ada yang korupsi dan segala-galanya. Terus diambil lagi sama rakyat, ada yang bergerobak, ada yang bersendok, segala-galanya. Nah, jadinya barang yang diambil itu gimana? Boleh, haram, apa gimana? Nggak boleh lah. Secara fikih itu tidak boleh. Kenapa? Kenapa? Karena itu ada pemiliknya, milik dia. Sekalipun memang dibeli dari uang rakyat, kan milik dia. Iya betul. Ibu-ibu. Ya, itu tinggal gini aja, masukin ke gonimah semisal. Buka kita bab gonimah. Kemudian apa nih tarifnya? Gonimah itu adalah harta jarahan daripada perang, tapi perangnya itu dengan kafir. Kita perangnya dengan Amerika, dengan Israel. Setelah selesai baru tuh barang jarahan. Kan masalahnya kan dia masih Islam. Berarti kalau misalkan ke Ibu Sri Mulyani kan lagi sakit.
kalau misalkan orang DPR-nya bukan Islam Bukan ya, Islam. itu dijarah lagi tuh diambil tuh harta semuanya, rumahnya aja. Tetap nggak boleh. Karena kan kafir yang boleh diperangi itu kafir harobi yang memerangi kita. Gitu. Jadi tetap sekalipun memang ada bahasa dari rakyat untuk rakyat, milik rakyat, ya tetap tidak ada celah untuk bisa menghalalkan hal tersebut. Intinya itu milik orang lain, kemudian kita ambil. Hak kita apa? Kalau orang ikhlas katanya. Hah? Kalau orang ikhlas katanya. Orangnya ikhlas, ya, orangnya beda lagi. Tinggal telepon aja kamu tuh, uya-uyanya. Oh ya, ini saya ambil jam tangan yang harga 1 miliar, yang 11 miliar. Saya ada nggak teh? Sahroni, Pak Ahmad Sahroni. Ya, oh ya, ambil aja jual. Oh bebas kan gitu mah. Itu halal 100% itu. Wallahu a'lam bishawab.